Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Renungan Harian GKI Sangkera Solo. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi dan kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat waktu, buat kehidupan yang sudah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam waktu-waktu ini kami mau belajar lagi tentang firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu menghidupi kami waktu demi waktu seiring dengan berjalannya roda kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu ini akan menerangi setiap langkah kami. Berbicaralah Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Ulangan 6 ayat 4-9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Israel, yang biasanya kita mendengarkannya disebut dengan Shema Israeli. Orang Israel dari waktu ke waktu, hari demi hari, akan selalu mendengungkan tentang Shema Israel ini. Pada waktu seorang bapak, dia mendapatkan bayinya yang baru dilahirkan, dia akan mengangkat bayinya dan dia akan memperkatakan tentang Shema Israeli. Shema Israeli ini adalah hal yang harus diketahui oleh setiap orang Israel pada saat ini, bahkan pada waktu-waktu yang lalu. Karena ini adalah prinsip dasar di dalam kehidupan kita. Kita sebagai Israel yang baru, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita juga seharusnya memahami tentang Shema Israel ini. Shema Israel ini mengatakan di ayat keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah sebuah statement yang sangat jelas sekali. Ini adalah bentuk pengakuan iman tertinggi kita, bahwa Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu ya hanya Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan unity, ada kesatuan. Kesatuan dari Tritunggal itu. Dan Tuhan itu Esa. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini jarang untuk terus memperkatakan pengakuan iman ini. Dan di saat kita terus memperkatakan pengakuan iman ini, niscaya kehidupan kita akan terus selalu memandang kepada Tuhan. Dan satu-satunya sumber dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Kita baca di ayat berikutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang terutama, bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Dijabarkan secara gamblang. Setelah ada pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Nah,
Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita lupa juga untuk mengasihi Tuhan. Kita lupa untuk fokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada keinginan-keinginan dalam kehidupan kita yang mengalihkan fokus kita. Ada masalah-masalah yang mengalihkan fokus kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Seringkali kita mencoba untuk mencari solusi di dalam setiap permasalahan kita dengan cara kita, dengan apa yang kita miliki, dengan kekuatan kita. Nah, di sini kita diminta untuk mengasihi Allah dulu di dalam setiap permasalahan ini. Di ayat berikutnya dengan tegas mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Harus itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dicegah-cegah. Harus, tidak ada penundaan. Tidak boleh bilang nanti. Harus dilakukan. Harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Itu harus diajarkan. Di saat kita memiliki anak, kita tidak boleh lupa untuk mengajarkan tentang Shema Israel ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kita nggak boleh melupakan pengajaran ini. Tidak hanya kita mengajarkan tentang akademik anak, bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan mereka, tetapi kita juga harus mengajarkan tentang Tuhan, tentang mengasihi Tuhan, bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, di sini ada yang menarik. Ada kata kerja mengajarkan. Kemudian di ayat 8 dikatakan, haruslah engkau mengikatkannya pada tanganmu, dijadikan gelang. Supaya apa? Kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang kita kasihi, kepada orang-orang terdekat kita. Oke, kita harus mengajarkan kepada orang lain. Tetapi kita juga disuruh mengenakannya kepada tangan kita, diikatkan. Supaya apa? Kita juga mengingatnya. Tidak hanya kita mengajarkannya kepada orang lain dan orang lain melakukannya, tapi kita tidak melakukannya. Diminta kita melakukannya. Diikatkan supaya kita bisa melihat. Seperti kita melihat jam. Harus terus kita melihat. Harus terus kita memperkatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Di ayat yang sama dikatakan, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Lambang di dahi. Haruslah itu menjadi identitasmu. Mengasihi Tuhan itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat pilihan Allah. Haruslah itu menjadi identitas kita. Karena mengasihi Tuhan, mengakui Tuhan itu adalah iman terpenting kita. Dasar dari kehidupan kita. Harus menjadi identitas kita. Ada kalung, ada gelang, ada lambang di dahi. Kemudian yang terakhir, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Tiang pintu rumah. Rumah adalah tempat persinggahan. Di saat kita dalam sehari-hari bekerja, beraktivitas di luar rumah, rumah adalah tempat di mana kita bisa beristirahat. Sebelum kita beristirahat, sebelum kita masuk ke rumah kita melihat hal itu ada di tiang rumah, ada di depan gerbang. Supaya apa? Di saat kita beristirahat, kita masih tetap mengingat akan hal ini. Kita tidak boleh untuk melupakannya. Bahkan di saat kita beristirahat, bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Bahwa Tuhan itu Esa. Dan mengasihi Tuhan
adalah sebuah perbuatan dasar kita, sikap hati kita, sikap pikiran kita, sikap jiwa kita, sikap tindakan kita untuk terus menyatakan iman kita. Tidak boleh ada satu waktu pun kita melupakan Tuhan. Bahkan di saat istirahat kita, di saat kita merasakan istirahat di dalam kesibukan kita, ingatlah akan hal ini. Mengasihi Tuhan adalah hal yang paling penting. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan membuat hari-hari kita menjadi lebih indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini belajar untuk bisa mengasihi Engkau Tuhan, untuk bisa lebih mengerti Tuhan, bahwa ini adalah pernyataan iman kami, yaitu bahwa Tuhan adalah Allah kami. Tuhan itu esa di dalam kehidupan kami Tuhan. Teruslah Tuhan, Engkau mengajarkan kami akan nilai-nilai ini, dan pimpinlah kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjalankan sikap iman ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan memimpin kami, dan biarlah Tuhan, kami akan terus berjalan di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.